Inilah kisah seorang gadis yang jatuh hati dengan kakek umur 70 tahun di kota Moskow yang indah. Ada seorang wanita cantik bernama Anastasia. Ia berusia 26 tahun dan memiliki karir yang sukses sebagai guru sekolah dasar. Anastasia dikenal oleh teman-temannya sebagai wanita yang cerdas, penyayang, dan memiliki hati yang baik. Bagaimana akhir kisah asmaranya? Sebelum lanjut ke kisahnya, silahkan kalian tekan subscribe-nya dulu supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian. Oke, langsung saja kita lanjut. Anastasia sudah pacaran sejak umur 13 tahun. Tak heran jika di Rusia usia dini sudah pacaran. Tapi Anastasia tidak pernah lagi berpacaran setelah mengalami trauma berat karena mantan pacarnya yang dulu akhirnya meninggalkannya karena kecantol janda kaya. Singkat cerita, pacarnya menikah dengan janda kaya tersebut. Suatu hari, Anastasia bertemu dengan seorang pria tua yang berusia 70 tahun bernama Joko. Joko adalah seorang mantan profesor yang memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan sastra Rusia. Meskipun perbedaan usia yang cukup besar, Anastasia dan Joko langsung merasakan koneksi yang kuat. Mereka berdua memiliki minat yang sama dalam bidang pendidikan dan sastra, dan mereka dapat berbicara berjam-jam tentang topik tersebut. Di tengah obrolan mereka, Joko bertanya kepada Anastasia, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab oleh Anastasia, "Saya belum menikah, Pak." "Oh, kenapa belum menikah?" kata Pak Joko. Sontak langsung dijawab oleh Anastasia, "Jangankan menikah, pacar saja saya tak punya, Pak." "Loh, kenapa gak punya pacar, Nas?" jawab Pak Joko. "Padahal kamu wanita yang cantik, lalu tidak sungkan." Anastasia bercerita tentang masa lalunya dengan sang mantan pacar yang telah meninggalkan luka di hatinya yang begitu dalam. "Dulu saya pernah pacaran, Pak. Tapi tepat di ulang tahunku yang ke-15 tahun, pacarku memutuskan hubungan kami karena dia lebih memilih janda kaya daripada saya yang hanya seorang guru tingkat dasar tak sebanding dengan janda kaya yang ia pilih. Kesucianku telah hilang semenjak aku umur 13 tahun, Pak. Hidupku hancur. Saya dan mantan pacar saya dulu tinggal satu rumah. Kami pun sudah hidup seperti suami istri. Tapi sayang Rio hanya menjadikan aku pemuas nafsunya saja." Berderai air mata Anastasia mengalir di pipinya. Dengan cepat, Pak Joko langsung menghapus air mata Anastasia dengan tisu yang ada di meja tempat mereka ngobrol. Sambil berkata, "Kamu yang sabar ya. Kamu cantik dan cerdas. Pasti banyak anak muda yang mau sama kamu," kata Pak Joko. Anastasia hanya menganggukkan kepalanya saja. Ketika sudah larut malam di kota Moskow, sudah menunjukkan pukul 3 pagi, akhirnya Anastasia bilang sama Pak Joko, "Saya mau pulang dulu, Pak ya." "Baiklah, saya akan antar kamu pulang ya, Nas." Akhirnya mereka pulang dengan mobil mewah Pak Joko. Di tengah perjalanan, Anastasia bilang dengan Pak Joko, "Pak, kalau aku butuh kamu untuk menemaniku, apakah Pak Joko bersedia?" tanya Anastasia. Dengan senang hati, Joko menjawab, "Ya, itu pasti suatu kebanggaan bagi saya kalau ada gadis cantik yang mau bertemu denganku. Walaupun itu setiap hari, saya gak akan keberatan," jawab Pak Joko. Hari-hari berlalu, Anastasia sepertinya merasakan adanya gejolak asmara dengan Pak Joko. Walaupun baru sekali bertemu sepertinya, benih cinta telah tumbuh bagi Anastasia. Ternyata, saat Anastasia diantar pulang, Pak Joko memakaikan jaketnya ke tubuh mungil Anastasia. Mungkin itulah yang membuat Anastasia tak bisa melupakan kejadian itu. Seminggu kemudian Anastasia menghubungi Joko kembali dan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe di kota Moskow, tempat mereka pertama kali bertemu. Akhirnya mereka bertemu di sana. Ternyata, Joko, seorang kakek tua yang sudah lanjut usia, juga memiliki perasaan yang sama kepada Anastasia. Di sana mereka ngobrol sudah mengarah tentang kisah asmara. Diawali dengan Joko yang bertanya kepada Anastasia untuk memastikan apakah Anastasia juga punya perasaan dengannya atau tidak. "Nas, kalau ada seorang kakek yang jatuh cinta pada gadis muda, apakah si gadis itu akan membalasnya?" tanya Joko ke Anastasia. Anastasia menjawab, "Ya, utarakan dulu, Pak, baru bisa tahu jawabannya." Pak Joko sempat terdiam, kemudian langsung berkata kepada Anastasia, "I love you, Anastasia." Sontak Anastasia langsung kaget mendengar ucapan tersebut. Anastasia bingung harus menjawab apa, karena Joko melihat Anastasia yang begitu diam mendengar ucapan tersebut. Pak Joko langsung bilang, "Sudah, jangan terlalu dipikirkan.
Tak mungkin juga kamu mau sama aku yang sudah tua, rentah jawab Joko. Anastasia terharu, antara percaya atau tidak dengan kejadian yang begitu cepat soal perasaan mereka. Kemudian, Anastasia langsung menempelkan kepalanya di dada Joko yang masih sispek. Karena walaupun sudah tua, perawakan Joko masih sangat bagus, karena Joko sangat rutin olahraga. Anastasia mengelus dada Joko, kemudian bilang, I love you too. Kita pulang aja yuk ke rumah kamu tapi ya, kata Anastasia dengan suara yang begitu lembut, seakan menggoda Pak Joko. Akhirnya Joko menuruti permintaan Anastasia. Mereka pulang ke rumah Pak Joko dengan mobil mewahnya. Setibanya di rumah Pak Joko menyuguhkan minuman wine untuk mereka berdua. Minumlah Anastasia dengan Joko, sambil berbincang tentang asmara yang tengah bergejolak. Joko bukan tipe pria yang nakal. Jadi walaupun sudah diterima cintanya oleh Anastasia, dia tidak berani untuk bertingkah yang aneh-aneh. Anastasia yang ragu akan keperkasaan Joko, dia langsung memancing gairah Pak Joko dengan mengelus dadanya Pak Joko. Kemudian, begitu cepat bibir Anastasia melumat bibir Pak Joko. Pak Joko pun langsung membalas dengan begitu agresif. Bagaimana tidak, seorang kakek tua yang sudah tidak merasakan ciuman dari seorang gadis muda yang cantik jelita. Puluhan tahun karena Joko sudah menjadi duda semenjak istrinya meninggal 20 tahun lalu. Joko tak pernah jajan apam di luaran, walaupun jualannya begitu banyak. Terjadilah pertempuran antara Anastasia dan Joko. Ternyata, di luar dugaan, Pak Joko yang sudah berumur 70 tahun masih sangat kuat soal urusan ranjang. Sampai mereka berdua merasakan puncak kenikmatan, Anastasia berkata sama Pak Joko dengan nada yang begitu lembut, please jangan tinggalkan aku ya darling. Joko langsung menjawab, mustahil aku meninggalkan gadis cantik sepertimu kecuali takdir yang menjemputku, kata Pak Joko. Anastasia langsung tersenyum, bahagia mendengar perkataan pujaan hatinya yang sudah lanjut usia. Dalam hati Anastasia berkata, sudah tua, masih aja bisa gombal. Gimana mudanya dulu ya? Setelah kejadian itu, mereka lebih sering bertemu. Pertemuan mereka dijadwalkan setiap malam Selasa, Jumat, dan malam Minggu, yang artinya 3 kali bertemu dalam seminggu. Hubungan mereka lebih intens. Sepertinya memang sebuah ketulusan yang mereka dapatkan, karena keduanya benar-benar ingin merasakan hidup bahagia selamanya, sampai maut memisahkan. Anastasia akhirnya tinggal satu rumah dengan Joko. Walaupun belum menikah, lama-kelamaan, Anastasia dan Joko mulai merasakan perasaan cinta yang sangat dalam. Mereka berdua tahu bahwa perbedaan usia mereka dapat menjadi hambatan, tetapi mereka tidak peduli. Mereka yakin bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa dan dapat mengatasi semua hambatan. Akhirnya Joko memutuskan untuk melamar Anastasia. Ia membuat kejutan yang romantis dengan membawa Anastasia ke sebuah restoran yang indah di pusat kota Moskow, di mana ia kemudian melamar Anastasia dengan sebuah cincin yang cantik dengan harga miliaran rupiah. Anastasia sangat terkejut dan bahagia, dan ia langsung menerima lamaran Joko. Mereka berdua kemudian menikah dalam sebuah upacara yang sederhana tetapi romantis, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pernikahan mereka karena perbedaan usia, Anastasia dan Joko tidak peduli. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan mereka berdua bahagia bersama-sama. Setelah 1 bulan pernikahan, Anastasia mengalami perubahan pada tubuhnya. Ketika mereka sedang makan, Anastasia mengalami mual-mual yang sangat luar biasa. Mereka berdua tak menyangka kalau Anastasia akan hamil karena melihat dari usia Joko yang sudah tua. Karena badan Anastasia sangat lemah, Joko langsung membawa Anastasia ke rumah sakit terdekat. Setibanya mereka di rumah sakit, ternyata benar kalau Anastasia kini tengah mengandung anaknya, Joko. Joko sangat bahagia mendengar kabar yang disampaikan dokter kepadanya. Setelah Anastasia sadar, mereka langsung pulang ke rumah. Hari mereka sangat bahagia, ditambah lagi Anastasia tengah mengandung anaknya Joko. Saat usia kehamilan 7 bulan, Anastasia, takdir berkata lain, Joko mengalami kecelakaan berat yang mengakibatkan Joko meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Anastasia langsung menangis sejadi-jadinya dan Anastasia langsung pingsan. Pemakaman Joko tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Anastasia yang masih di rumah sakit karena pingsan yang ia alami. Setelah 2 hari Anastasia sadar dan bergegas melihat pemakaman Joko, sang suaminya yang meninggal akibat kecelakaan.
Setelah pulang dari makam suaminya, Anastasia pulang ke rumah dengan raut wajah yang putus asa. Setibanya di dapur rumah mereka, Anastasia melihat sebilah pisau sambil menangis dan berkata, "Aku gak akan bisa hidup bahagia tanpa kamu, darling. Maafkan, aku sayang kamu. Gak bisa melahirkan anak ini tanpamu." Singkatnya, Anastasia bunuh diri dengan pisau yang ia goreskan di urat nadinya. 1 jam dari kejadian itu, adiknya Joko datang ke rumah Joko. Sontak langsung kaget sambil berlari mengarah ke Anastasia yang sudah tergeletak dan berlumuran darah. Adiknya Joko langsung bergegas membawa Anastasia ke rumah sakit dan melihat kondisi Anastasia yang sudah tak bernyawa lagi. Tapi ada kuasa sang ilahi, bayinya masih bisa diselamatkan dokter dengan melakukan operasi. Anastasia dimakamkan tepat di samping makam suaminya, dan anaknya yang lahir kini dirawat oleh sang adik Joko.